Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarra'a al-ahkam fabayyana al-halala wal haram wa amarna bis salihati fi kulli zaman wa nahana 'anil atham. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan fi suratin ukhra wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzab yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita terus menerus memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkan pujian. Kita mengucapkan dengan ucapan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang masih tetap mencurahkan kepada kami semua nikmat-Mu yang begitu banyak. Semoga nikmat-Mu ini selalu kami manfaatkan kepada kebaikan sesuai dengan petunjuk-Mu, agar Engkau menyelamatkan kami dari dunia sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang bisa mempermudah urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkan selalu salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di hari kiamat nanti kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita yang pernah kita sampaikan bulan lalu. Ini adalah pembahasan yang ketiga, yaitu al-af'alul mubahatu fis shalah, perbuatan yang boleh kita lakukan di saat solat. Apa saja perbuatan yang boleh kita kerjakan di saat solat dan tidak membatalkan solat, apalagi tidak mengurangi kekhusyuan di dalam solat.
yang kita bahas dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru 9 pembahasan. Kita ulang sepintas lalu. Yang pertama, bahwa wa minal af'ali al-mubahatu fis shalah, di antara perbuatan yang boleh kita kerjakan di saat solat itu adalah membetulkan posisi seseorang yang berada di shaf dengan menarik atau dengan menarik ke kanan atau memindahkan makmum dari kiri ke kanan, ya, atau memindahkan makmum dari kiri ke kanan. Ini boleh kita lakukan. Yang kedua, menutup mulut di saat menguap. Menutup mulut di saat menguap. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran ketika solat sunnah. Membaca Al-Quran ketika solat sunnah boleh. Tapi kalau untuk solat yang wajib, artinya membaca Al-Quran dengan melihat, ya, melihat Al-Quran ketika solat sunnah boleh. Tapi kalau untuk solat yang wajib itu tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat adalah jika imam terlalu lama sujudnya, maka boleh makmum mengangkat kepalanya untuk mengetahui apa yang terjadi pada si imam. Ini yang keempat. Jika imam terlalu lama sujudnya, boleh makmum yang di belakang imam itu, maksudnya, ya, mengangkat kepalanya untuk mengetahui apa yang terjadi pada si imam. Kemudian yang kelima, membalas ucapan salam dengan isyarat tangan. Membalas ucapan salam dengan isyarat tangan. Ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita dalam keadaan solat, boleh kita lakukan seperti ini, ya, boleh kita lakukan seperti ini. Kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Tapi kalau nyo mengucapkan salam di luar, awak di dalam rumah tidak perlu seperti itu, karena ini tidak paham. Sedangkan jangankan seperti itu Bapak dan Ibu, seandainya pun awak buat seperti itu, dicaliaknya awak seperti itu, ini pasti bingung. Maksudnya itu mangkit tangan membuat isyarat. Kalau nyo alun sampai ilmunya seperti itu, pasti dia mengatakan itu salah, itulah menambah-nambah dalam beragama. Ternyata dalam hadis yang kita sampaikan pada bulan lalu tidak. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang boleh kita lakukan di saat kita solat itu adalah memberikan isyarat tadi dengan tangan atau dengan kepala, ya, atau dengan kepala. Memberi isyarat dengan tangan atau dengan kepala jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu. Itu sudah kita sebutkan dulu. Kemudian Bapak dan Ibu, apalagi yang boleh kita lakukan di saat solat itu? Menoleh ke kiri atau ke kanan. Itu pun jika diperlukan. Menoleh ke kiri ataupun ke kanan jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu awak buat seperti itu. Sedangkan untuk pembahasan kita di malam ini Bapak dan Ibu, lanjutannya adalah wa minal af'ali al-mubahatu fis shalah. Di antara perbuatan yang boleh kita lakukan di saat solat itu apa dia? Jika terjadi sesuatu kelupaan bagi imam, ya, jika terjadi sesuatu kelupaan bagi imam dalam solat berjamaah, maka makmum, kalau dia laki-laki, dia mengucapkan subhanallah. Kalau dia perempuan, dia menepuk tangannya, atau jadi bukan seperti ini, tapi boleh dikerjakan.
Kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Warada fi kitab Sahih Al-Bukhari wa fi Sahih Muslim, terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan terdapat juga dalam Sahih Muslim. An Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi, ada sahabat Nabi kita namanya Sa'al anak Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Sa'al bin Sa'di ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dulu bersabda, man naba'u syai'un fi salati falyusabbihu fa innahu idza sabbaha iltafita ilaihi wa innamat tasfi'u lin nisa. Yang artinya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjadi sesuatu dalam solatnya, artinya dalam solat berjamaah, maka hendaklah ia, yaitu si makmum itu, mengucapkan subhanallah, falyusabbiha, maka hendaklah ia membaca subhanallah apabila dia laki-laki. Fa innahu idza sabba'a iltafata ilaih, karena sesungguhnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat subhanallah itu dilakukan di ketika, contoh, apabila seorang makmum lupa untuk tasyahud awal, contoh kuah, ya, lah 2 rakaat nyotagak, seharusnya kan tasyahud awal, karena ada kadang-kadang seperti itu imam dikiranya masih 2 rakaat baru, dikiranya ke 2 rakaat baru, padahal lah 2, seharusnya udah tasyahud awal. Lalu makmum yang di belakang imam tu perlu itu orang berilmu Bapak dan Ibu, maka dia harus membaca subhanallah, subhanallah. Tapi apabila si imam ini lupa dia bacaan, kan ada juga imam tu dia membaca surah, lupanya, tidak tahu nyuah sambungannya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli umazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah, lupanya. Maka makmum yang di belakang imam tu tidak dianjurkan membaca subhanallah, ya. Tapi apa? Diniatkan itu sebagai zikir bagi makmum. Kalau seandainya nyo dapet, ya, apa surah yang dibaca si imam tu, maka inyo hanya membaca saja, melanjutkan nyo apa tadi yang lupanya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah, kan itu. Diulanginya, yahsabu anna, tidak menyambung sama imam. Boleh si makmum itu lagi yahsabu anna malahu akhladah, tidak dapat lagi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, imam tersebut tidak dianjurkan lagi untuk menambah surah yang lain. Artinya nyolah diulang-ulangnya tidak dapat-dapat, padahal dibantu oleh makmum dari belakang. Maka Bapak dan Ibu tidak perlu si imam itu membaca surah yang lain, langsung saja ruku. Ya, kalau membaca surah, walaupun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah nyo lupa, tidak sempurna dibacanya karena dia lupa, sampai di situ nyo langsung ruku, itu sudah sah solatnya.
Tapi kalau surah Al-Fatihah lupanya, tidak bisa, tidak ada toleransi. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun dalam solat. La tasihhu sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana? Abu pernah dulu bapak dan ibu imam, mungkin panganannya entah kamama panganannya kuah. Imam kok baru rakaat pertama baru Allahu Akbar, lah langsung nyuka surah, ya, lah langsung nyuka surah, bukan Al-Fatihah. Kamu pikiran imamku. Lapa yo kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lah sakironyo itu bapak dan ibu terjadi, ya, terjadi seperti itu bagi si imam, maka si makmum lupa imam membaca surah Al-Fatihah, lu langsungnya membaca kul ya ayyuhal kafirun. Tapi ada makmum di belakang. Seharusnya dibaca imam, makmum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si makmum yang di belakang imam tu, dia mengeraskan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin, kan itu. Maka bapak dan ibu, seandainya imam tadi padahal lah dibaca oleh si imam, si makmum di belakang Alhamdulillahirabbil alamin, si makmum kok masih lanjut loh kul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Setelah selesai teringatnya Allah, lalu baca surah Al-Fatihah, kan itu. Maka bapak dan ibu, tidak menjadi masalah si imam itu membaca surah Al-Fatihah, ya, tidak masalah membaca surah Al-Fatihah setelah surah Al-Kafirun tu. Tapi imam tulah panganannya lah kacau tu, berarti sedang bermasalahnya sebelum solat tu. Aduh, aduh, ada orang seperti itu. Aduh bu, ampun lepas sobotnya orangnya seperti itu. Bahkan ketika ruku kan seharusnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman, membaca Sami Allahnya ketika ruku, seharusnya kan Allahu Akbar. Kalau terjadi tentang masalah itu, si makmum langsung, ya, langsung si makmum itu mengucapkan Allahu Akbar. Itu mengkonyo paralu orang berilmu di belakang imam, tidak boleh orang awam. Risikonya seperti itu pak. Al-Fatihah kan belum dibaca. Al-Fatihah kan belum dibaca imam. Terus itu rukuk di sana. Wah, ada seperti itu. Seandainya ada imam, ya, alun dibacanya surah Al-Fatihah, ya, langsungnya rukuk, maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, nanti ketikalah selesai lah solat imam, si makmum yang di belakang imam tu mengingatkan, Pak Imam tadi lupa Al-Fatihah di rakaat pertama. Lah, tidak perlu banyak mengecek lagi, langsung tambah di rakaat, berarti kan satu kalinya, maka ulang satu rakaat lagi, Indah harus mengulang awak dari awal lagi. Yo
sadonyo lah namanya berjamaah. Jadi dua salam ya. Hah? Dua salam. Iya, tentu yo. Nanti baru sujud sahwi. Itulah Bapak dan Ibu. Iko kacau Pak, harus para luak ketahui tentang masalah yang seperti itu. Ya, seandainya nyo lupa rukun, maka di ketika nanti selesai sholat, karena mungkin pakak imamnya, ya pakak imamnya mungkin, ketika lah selesai, lah sampaikan ke imam, Pak Imam, lupa tadi soal Fatihah di rakaat tadi pertama. Beralah, langsung saja tidak usah banyak mengecek lagi. Lah, lanjutkan, tambah 1 rakaat. Nanti caranya Bapak dan Ibu di ketika tasyahud akhir, ya, karena waklah selesai tadi solatnya nak diingatkan pas di waktu selesai solat, maka untuk sujud sahwi dikerjakan setelah selesai salam. Ya, jadi ada 2 cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, apabila terjadi kesalahan masih dalam solat tu, masih awak dalam solat, maka sujud sahwinya di ketika sebelum salam. Ya, apabila terjadi kekeliruan di dalam solat, masih dalam solat tu, maka sujud sahwinya di ketika sebelum salam. Tapi apabila kekeliruannya di dalam solat, ya seperti yang tadi, kemudian bahkan sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian diingatkan, Pak Imam lupa tadi surah Al-Fatihah, atau mungkin tadi baru 3 rakaat gitu Pak Imam, tinggal 1 rakaat lagi, langsung imam tu Allahu Akbar, tagak balik semua makmum. Nah, ketika tasyahud akhir, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalau apa tadi? Tapi kalau sebelum masih dalam solat tadi awak terjadi kekeliruan, contoh, baru 2 rakaat, teringat awak ada kekeliruan tadi di waktu solat, awak masih dalam solat kah, maka sujud sahwinya ketika awak tasyahud akhir seperti ini, lah selesai awak membaca fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Apa ada yang dibaca untuk sujud sahwinya? Apa yang dibaca di ketika sujud sahwi itu? Yang dibaca di ketika sujud sahwi itu, karena kita lihat dalil-dalil ataupun hadis-hadis mengenai tentang masalah sujud sahwi, itu tidak ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada hadisnya. Berarti kalau tidak ada hadis mengenai tentang masalah sujud sahwi, berarti apa yang kita baca di ketika sujud itu yang awak baca. Satu pendapat. Ya. Pendapat yang kedua, para ulama
berijtihad, ulama fikih ya, mereka berijtihad sehingga mereka membuat bacaan di ketika sujud sahwi itu. Apa dia? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu yang dibaca ketika sujud tu. Apakah ketika bangkit dari sujud itu harus dibaca lagi Rabbi ghfirli warham? Tidak lagi, langsung lagi sujud. Baca lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Allahu akbar. Tidak ada lagi baca at-tahiyat lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau anda dapat tadi subhana man la yanamu wa la yashu, boleh awak membaca subhana rabbiyal a'la, atau boleh awak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau boleh awak membaca subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Mana yang awak dapat bacaan awak di ketika sujud biasa, itu yang awak baca ketika sujud sahwi, tidak masalah. Ada boleh tanya lagi? Ada lagi? Itu yang ibu tanya tadi. Oh. Lah, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa minal af'ali al-mubahati fi shalah. Lanjutannya, di antara perbuatan yang boleh kita lakukan di saat solat adalah memperbaiki pakaian dan menggaruk ketika solat. Boleh memperbaiki pakaian dan menggaruk di ketika solat. Tapi menggaruknya jangan sampai dapat lamaknya. Kalau dah sampai seperti itu tidak batal. Jadi menggaruk tu tidak berlebihan. Kalau gatal awak agak tekan apa, tapi jangan sampai apa. Tekan. Lah. Bangga apa enggak boleh lu beli. Lah. Pindah lu balik. Kan ada seperti itu. Aduh, boleh. Kalaupun seandainya bapak dan ibu dengan cara seperti itu apa menggaruknya, walaupun lebih dari 10 kali, tidak masalah. Yang tak boleh tu, tapi kalau suka kadang lagi kaki lo, ya, tidak masalah, boleh. Ada orang ketika pada saat waktu nyo mungkin sedang berwuduk. Kalau laki-laki baju tangannya masih seperti pas waktu selesai berwuduk, kan? Nyo selesai berwuduk, langsung nyo ikut berjamaah. Allahu akbar. Ya, tidak masalah, boleh. Tapi kalau seperti kok tidak boleh. Itulah berlebihan. Kalau seperti itu tarik. Subhanallah, ilmu tentang masalah solat saja bapak dan ibu banyak yang awak alun tauleh. Wa qala Jarir Ad-Dabi, berkata Jabir Ad-Dabi,
Apa kata beliau? Kana Ali idza qama fi sholati wada'a yaminahu ala rusgih. Ali, yaitu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi kita sekaligus menantu beliau. Idza qama fi shalah, apabila Ali salat, wada'a yaminahu ala rusgih, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Beliau memegang pergelangan tangannya. Kemudian setelah itu, fala yazalu kadzalika hatta yarka'a masya ma raka'a illa ayyusli'a thawbah. Beliau tidak berpindah, artinya tidak memindahkan tangannya, merubah posisi tangannya sampai rukuk. Sampai rukuk. Pasti ketika rukuk, apa yang dilakukan Ali? Allahu Akbar. Dia apaan tadi tangannya tuh? Seperti itu. Atau ada kain sarungnya. Yo. Kan ada juga tuh. Molor boleh. Tidak masalah, boleh. Atau ada yang lebih parah lagi. Ini hati-hati nih. Ini sampai membatalkan solat tuh Bapak dan Ibu. Kalau laki-laki biasanya memakai kaos oblong. Ya. Nampak perbelahan, minta maaf Bu. Kalau ibu-ibu tidak nampak doh. Maksudnya tidak tahu ibu-ibu, karena ibu-ibu beda. Kalaulah seperti itu ya Allah, apalagi orang juga puak. Iyo. Pasti ketika ruku, iko salah wako punya ko lah mangangaknya tuh. Yo, ketika sujud, ketika aku kalau seperti itu Bapak dan Ibu, mangkonyo hati-hati, makruh, bahkan bisa menjadi batal salat awak. Itu sampai mana batas aurat? Itu kan ini udah di bawah pusat ini. Hati-hati tuh. Mangkonyo kalau bisa pakailah baju yang agak dalam sitik. Jangan ke oblong sampai membentuk tubuh apanya tu. Saikolo panjang apa? Tentu ketika apa naik apanya tu. Tu laki-laki. Hati-hati tu Bapak dan Ibu. Makanya boleh. Kalau seandainya kadang apanya boleh. Angkit ke atas. Tapi kalau gapuk nak rasanya, nak muik lah itu dah. Tak bisa kateh lah itu. Iya. Jadi kalau awak punya anak ataupun awak sendiri Bapak dan Ibu, sampaikan tentang masalahku. Siu-siu solat tu. Ya, boleh memperbaiki pakaian dan menggaruk di ketika pada saat solat. Itu tidak sampai membatalkan solat dan tidak mengurangi kekhusyuan dalam solat. Boleh Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, wa minal af'ali al-mubahati fi shalah, di antara perbuatan yang boleh dilakukan di saat solat, meludah ke kain atau membuang ingus. Ya, membuang ingus. Misalkan awak batu atau pilek, ya, perlu awak nak pas di ketika solat, nah, naik turun. Kan bisa tuh. Kalau pilek memang perlu. Apalagi perlu apanya itu kan anunya itu putih jernih. Apa itu? Turun lu balik. Turun daripada seperti itulah, ambil ke bawah apa sarung tangan tu.
Tisu boleh ya? Iya, boleh bu. Boleh. Keluarkan. Nak jangan melulu. Kalau orang Arab tu, hampir pada hak dah. Ada kantongannya. Kalau awak nak, karena dia nak biasa seperti tu kan. Tapi kalau di Arab, Masya Allah. Kalau ibu-ibu, kalau pernah mungkin umrah ataupun haji, coba. Pasti awak sebut seperti itu. Boleh. Boleh meludah atau membuang ingus ketika pada saat solat. Tapi meludahnya bukan ke sajadah. Kalau dulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarung tangan dado. Ya, tisu pun dado. Musaji ndak sagagah-gagah awakku bapak dan ibu pakai sajadah. Kalau dulu apa saja ndak ada pak, tanah tu. Disitulah solat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Kalau mereka ada mungkin ingusan, pelu ataupun batu, mereka langsung di saat solat itu meludah ke bawah, ke tanah, ke sebelah kiri. Baru di kaki awak. Jangan dibiarkan seperti itu. Dikubur, istilahnya tutup. Boleh. Tapi kalau kini ada orang musaji parah surau kini ada sajadahnya. Jangan awak meludah ke sajadah. Tapi bawa tisu ataupun sarung tangan, lap tangan, sapu tangan, sarung tangan. Allah. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada sahabat Nabi kita yang bernama Jabir anak Abdullah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian salat, idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa taala qibla wajhah, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala di saat seseorang itu salat, Allah mengetahui perbuatan si hamba tersebut. Fala yabasuqanna qibla wajhi, maka apabila salah seorang di antara kalian hendak meludah, maka jangan meludah ke kanan, ke depan. Mau di dalam solat, mau di luar solat, itu makruh hukumnya meludah ke muka. Kemudian apa kata Rasulullah? Wala ayyamini, dan jangan pula meludah ke sebelah kanan. Tak boleh meludah ke sebelah kanan. Mau di dalam solat, mau di luar solat. Tapi kata Rasulullah, wal yabasuqa ayyasari, hendaklah meludah ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Kemudian tarik jili'i, ke bawah kakinya yang sebelah kiri. Ikut tak? Awak kadang-kadang Allah dapat tetangga yang dadu taratiknya. Itu. Salemak di jalan lah. Aduh, kalau dapat tetangga seperti itu, takbirkan sampai kali. Kita sedang buat mobil itu sebelah kanan duduknya. Kalau duduk ke kanan bagaimana? Mungkin yang malah duduk sebelah kanan. Bawa tisu. Jangankan itu Pak, itu kelemahan kadang-kadang. Ambu sampai kini tetap ambu larang tu Pak, ambu nasihat tu. Ada kadang-kadang yang bawa oto tu, kalau ambu tidak menyalahkan orang tu merokok do Pak, tidak mau salahkan do. Tidak masalahkan. Kalau memang itu tidak tertinggalkan dinyo, silakan.
merokok. Tapi jangan sampai, hati-hati, karena si bapak dan ibu asok rokok atau puntung rokoknya, awak kan ketika bawa oto, kan awak gini kan rokok tu, kan terbang api aponya tu puntung rokok tu. Karena bapak dan ibu di belakang awak, walaupun awak tidak sadar, tanggunglah dosanya di hari kiamat. Tanggung dosa. Apalagi bawa motor, lah kancangnya bawa motor, malu Allah, terbang api-apinya tu, ambulak mana itu, astagfirullah, ambuk aja langsung tu, yo, ambuk aja sampai dapet, bolehnya, jangan. Tapi dilihat adab-adabnya, aduh, makanya diajarkan dalam Islam al-adab. Aduh muntaqo namanya, muntaqo al-adab syar'iyyah yang dikarang oleh Syekh Majid Al-Ausan. Di situ ada keterangan-keterangan tentang masalah adab. Itu luar biasa ini Bapak dan Ibu. Silahkan merokok Pak, tapi jangan sampai, apalagi ini hati-hati nih, inilah masuk ke kamar musajid tua, atau tadi yang mau masuk ke situ banyak puntung rokok apa sisa-sisa rokok tu di lubang-lubang apa tua, itu kezaliman. Baalah nasib awak solat tu Bapak dan Ibu. Ya, itu rumah Allah wah, itu milik ikut kan tanah wakaf wah. Awak masukkan ke situ Bapak dan Ibu, setelah awak merokok di apa tu, di toilet tu, kan ada tu laki-laki, lama, aduh tu rupanya lah membuang air gadangnya sambil merokok. Habis tu rokok tu sisa apanya tu dimasukannya ke lubang apa tu, tanggung tu Pak. Kalau terjadi tu tasumbe, awak menanggung dosa. Hati-hati, tidak sembarangan awak. Sabantanya awak di dunia ko Pak Bu, semuanya perbuatan awak tu awak dapat balasan. Itulah gunanya ada pengajian, dibuatlah pengajian. You beruntunglah orang yang nama mandangah, tidak nama mandangah. Mungkinnya tidak namanya datang kemari, dibuatlah mikrofon kuah. Sakironyo di danganyo ko di rumahnya sedang menunggu, bukan mah, bisa berubah, tapi hidayahnya. Orang dapat hidayah itu Pak, bukan hanya orang yang dalam masjid saja. Dengan adanya mikrofon ke salah satu kemudahan diberikan oleh Allah, ini nikmat diberikan Allah. Ada orang tidak bisa membagi waktunya datang ke surau, tadang adinya Bapak dan Ibu kajianku, tapi hidayah, karajuan besar mengkur berarti lah salah di dalam ajaran Islam. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Baik, lah kita cukupkan sampai di sini. Yang akan datang nanti pembahasan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon diberikan kemaafan. Kebenaran semuanya adalah pertolongan dari Allah. Kekurangan dari diri pribadi wal iyadzubillah. Kita akhiri dengan ucapan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.